Shalom Elohim, Shalom Elohim, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kali ini saya mau bersaksi ya Bapak Ibu tentang penglihatan kemarin tanggal 26 Januari. Sebelumnya saya mau menyapa kepada ketiga pribadi yang esa yang sudah bersama-sama kita di dunia ini. Shalom Elohim, salam hormat kepada roh Bapak Yahweh, Pak Eman Lahagu. Shalom Elohim, salam hormat kepada roh Tuhan Yesus Kristus, Pangeran Ilahi Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim, salam hormat kepada Roh Kudus, Roh kebenaran yang berdiam dalam mempelainya yang tercantik terelok di mata Bapak Yahweh, Ratu Adil, Malaikat Mary, Ibunda Fe Hamdani. Shalom Elohim, beranak-anak Tuhan, saksi-saksi Tuhan, bintang-bintang Tuhan, malaikat-malaikatnya yang sudah menyamar di dunia ini, orang-orang kudusnya. Salam kasih, damai sukacita buat kita semuanya. Bapak Ibu, ini kesaksian kemarin, penglihatan kemarin ya tanggal 26. Saya melihat ya saya berada di luar sana seperti menginjak ada tanah kuning di sekitar situ ya, berdebu tanah kuning itu ya. Setelah itu saya seperti sudah berada di dalam sebuah mobil gitu ya. Saya duduk di sebelah pinggir, di belakang sopir, dan di jok itu ada saya melihat di sebelah kanan sana, saya duduk sebelah kiri, di sebelah kanan sana ada lagi seorang pria, dan jok di tengah yang di sebelah saya itu masih kosong. Dan setelah itu nggak taunya saya melihat ada lagi seseorang yang masuk ke dalam mobil itu, yaitu orang yang saya kenal, yaitu pendeta di gereja dulu saya beribadah, yang umurnya sudah tua, udah 90 tahun lebih lah, antara 92 93 begitu ya. Dan dia berdiri di depan saya, terus saya dia belum langsung duduk, saya mengibaskan baju di baju saya itu seperti ada debu gitu ya, berdebu, saya kibaskan. Dan pendeta tua tersebut mengatakan kepada saya, iya, di luar sana banyak debu kotor, katanya begitu. Dan setelah itu saya memegang tangannya, menyangga dia agar suruh dia duduk, mempersilahkan dia duduk di tengah jok itu. Nah setelah itu saya menengada ke atas begitu ya Bapak Ibu. Saya melihat di langit itu ada batu besar seperti batu gunung begitu ya Bapak Ibu. Di langit itu seperti mau menuju ke bumi ini, mau jatuh, mau turun ke bumi ini. Terus saya melihat akhirnya memang batu itu sedang meluncur ke depan mobil kita yang sedang berjalan di jalan raya itu. Saya melihat mobil di depan mau menuju mobil yang di depan kita itu, batu itu ya Bapak Ibu. Terus saya buru-buru mau mengambil HP itu, mau memotret ya batu itu yang sedang mau jatuh di bumi itu ya Bapak Ibu. Tapi ketika saya mau ngambil kameranya, tidak bisa mengambil kameranya, dan saya menyibakkan layar di HP itu, tidak bisa mengambil kameranya. Akhirnya tidak jadi memotret. Dan saya melihat batu itu ada di atas mobil. Batu itu besar, itu ada di atas mobil, dan batu itu bersinar. Udah mau menimpa mobil itu, tapi saya tidak melihat batu itu menimpa mobil. Tetapi selanjutnya saya melihat di daerah yang lain seperti ada api yang seperti ada ledakan begitu, seperti bom itu, berapi, bom begitu sangat besar. Batu itu jatuh ya Bapak Ibu. Itu yang saya lihat Bapak Ibu. Dan setelah itu seperti biasa kita juga menanyakan kepada Tuhan, dan doa syafaat, grup doa syafaat kita menanyakan pada Tuhan apa artinya, dan Tuhan menjelaskan kepada kita seperti ini ya Bapak Ibu. Tuhan berkata bahwa tanah kuning berdebu itu menggambarkan di dunia ini penuh dengan kotoran dosa. Ada elemen tanah yang akan bergerak dan banyak longsor di mana-mana. Longsor di pegunungan, di bukit-bukit telah terjadi di mana-mana. Dan banyak orang meninggal dan banyak orang hilang. Tanah longsor di mana-mana akan terjadi dan sudah banyak nyawa yang melayang.
Ya Bapak Ibu, ini yang sedang terjadi ya sekarang ini ya Bapak Ibu, khususnya banyak di daerah di Indonesia sedang terjadi juga ya Bapak Ibu, bencana-bencana ini. Semua ini tanda-tanda akhir zaman. Mobil itu adalah perlindungan bagi engkau karena engkau berada di dalam mobil itu. Dan seorang lelaki pendeta itu juga adalah yang ingin aku selamatkan. Dan aku melindungi dia. Aku selamatkan dia. Batu yang jatuh dari langit itu adalah tanda bahwa meteor-meteor itu jatuh. Itu adalah bom-bom yang berjatuhan, itu adalah meteor dan juga bom yang berjatuhan, itu tanda perang dunia ketiga. Bom itu banyak yang nyasar jatuhnya ketika perang dimulai, bahkan sekarang sudah dimulai. Dan orang-orang yang melakukan itu awal menyebabkan terjadinya itu adalah DT. Kita tahu ya siapa DT ya Bapak Ibu. Salah satu penguasa dunia ini ya, yang menyebabkan perang dunia ketiga. Dan itu memang sudah dinubuatkan dalam firman-Ku, dan itu tidak bisa salah, tidak bisa dihindari, dan tidak bisa ditahan karena sudah ada di dalam firman-Ku. Bencana, musibah, dan perang itu sudah tidak bisa ditahan karena harus terjadi dan segera berlangsung. Firman-Ku ya dan amin. Ya Bapak Ibu, itu yang Tuhan jelaskan kepada kita. Dan seperti kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan juga, di dalam ayat firman Tuhan juga mengatakan bahwa akan terjadinya perang dan gempa di mana-mana, deru-deru peperangan. Sekarang kita berjaga-jaga ya Bapak Ibu, di mana kita sudah melihat itu deru perang ya, deru sudah dimulai sekarang ini, dan bencana-bencana sudah terjadi sekarang ini ya Bapak Ibu. Kita kiranya terus berjaga-jaga agar kita tidak lalai untuk terus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, agar kiranya Tuhan melindungi kita setiap hari. Kita kiranya melakukan ketaatan dan kekudusan hidup kita. Apa yang mampu kita lakukan kalau misalnya kita berdosa dan Tuhan tidak melindungi kita? Kita terus mengeraskan hati dan Tuhan tidak memandang kita. Siapa yang bisa melindungi kita? Tidak ada ya Bapak Ibu. Bila kita terus merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk melindungi kita agar kita dijauhkan dari segala murkanya, dari segala bencana-bencana. Inilah sharing kesaksian yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Elohim, Shalom Elohim, Shalom Elohim. Amin.